Kamu mau jadi YouTuber, tapi masih ragu dengan tema channelmu? Simak video ini ya. Halo sedulur, sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan tema atau memilih tema atau topik channel yang baik. Hari ini, ratusan bahkan ribuan video diupload di YouTube. Cita-cita anak sekarang tak melulu jadi dokter, bidan, perawat, guru, dosen, atau pekerja kantoran. Tapi sekarang menjadi influencer, baik di Instagram, YouTube, TikTok, mungkin atau media sosial yang lain seperti Spoon. Itu adalah cita-cita yang menjanjikan, baik dari segi finansialnya atau kemudahan syarat menjadinya. Kita bayangkan dulu jika kita bercita-cita menjadi dokter. Setelah sekolah dari SD, SMP, SMA, kemudian kita harus kuliah dulu, sarjana kedokteran selama 4 tahun, kemudian kuliah koas atau prakteknya 2 tahun, kemudian internship 1 tahun, total kira-kira 7 tahun untuk menjadi dokter. Dengan catatan, itu kalian tidak pernah remet, tidak pernah mengulang blok, tidak pernah mengulang semester. Menjadi guru ataupun menjadi pekerja kantoran juga mensyaratkan minimal S1 bukan, jadi minimal harus sarjana atau kuliah dulu 4 tahun. Tetapi untuk menjadi YouTuber, dari riset yang saya lakukan sendiri, kira-kira membutuhkan waktu 6-12 bulan sampai bisa dimonetisasi dengan catatan kalian upload rutin video. Dan video kalian menarik, selalu ditonton oleh orang. Sebelum membahas lebih jauh, di sini aku akan memberitahu perbedaan antara topik dan tema. Topik adalah suatu landasan atau alasan dari sebuah karya itu dibuat. Sedangkan tema berisi amanat yang ingin kamu sampaikan kepada penontonmu. Jadi topik itu masih bersifat umum, sedangkan kalau tema itu sifatnya spesifik. Misalkan kamu ambil topik tentang kuliner, kemudian temanya atau lebih kamu spesifikkan tentang kuliner malam hari, atau kamu hanya membahas tentang makanan-makanan berkuah, atau temanya kamu pilih mie. Nah seperti itu ya, jadi topik itu sifatnya umum, sedangkan tema itu lebih spesifik lagi. Tema-tema yang banyak ditonton hari ini, yang pertama vlog. Video blog atau vlog merupakan kegiatan sehari-hari dari seseorang, bisa saja artis terkenal, atau orang yang memiliki keseharian yang unik atau berbeda dengan yang lain. Misalkan Run Entertainment, Mbak Pau, itu yang milik artis ya. Kemudian Dunia Manji itu juga artis. Kalau yang bukan artis ada Jerome, kemudian ada Noe, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah video parodi atau komedi. Kalian kan sering lihat videonya Mak Eli, atau misalkan Mak Betty, itu termasuk video parodi atau komedi. Kalau video parodi itu adalah video yang mengkomedikan dari video yang lain. Misalkan ada video serius terus diparodikan. Kemudian video mengenai game, banyak sekali yang tonton, banyak sekali yang buat video tentang game. Video musik dan musik cover itu juga banyak sekali yang menonton. Video kuliner, dan yang terakhir adalah video tentang unboxing, terutama unboxing smartphone ya. Itu banyak sekali yang nonton. Ini menurutku ya, dilihat dari trending yang akhir-akhir ini sering muncul. Kalau kalian punya pendapat yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Sekarang kita bahas tips bagaimana cara memilih tema channel yang baik menurut Delicious Tahu. Poin pertama, tentukan tujuanmu membuat channel. Kenapa ini jadi tips yang pertama? Karena ini akan menentukan bagaimana usahamu, langkahmu, dan ketekunanmu dalam membangun channelmu nanti. Apakah tujuanmu membuat channel hanya untuk dimonetisasi, kemudian mendapat penghasilan per bulan dari YouTube? Atau kamu ingin membagikan hal-hal bermanfaat kepada orang lain seperti informasi, motivasi, dan lain sebagainya? Atau kamu hanya ingin menggunakan YouTube sebagai media penyimpananmu atau media dokumentasimu dari video-video yang kamu punya agar tidak memenuhi HP atau laptopmu saja? Saran saya, buatlah channel dengan tujuan ingin membagikan suatu hal yang bermanfaat. Ketika kamu rajin upload, kemudian videomu itu menarik, maka monetisasi itu akan mengikuti. Kalau misalkan tujuanmu hanya monetisasi saja, itu bisa membebani kamu sendiri. Akibat lainnya, jika kamu fokusnya di monetisasi saja, maka kamu hanya akan mengikuti tren-tren yang sedang ada, dan kamu bisa kehilangan jati diri channelmu. Yang kedua, pilihlah kegiatan yang kamu kuasai. Buatlah video dari hal-hal yang memang kamu kuasai, agar mudah dalam membuat video, dan kamu tidak perlu belajar banyak hal baru. Misalkan kamu adalah seseorang yang menguasai bidang fotografi, maka buatlah video yang membahas tentang fotografi. Jika kamu ahli dalam bidang kuliner,
maka buatlah video tentang dunia kuliner. Jangan kamu kuasai fotografi, tapi membuat video kuliner. Itu akan mempersulit dirimu sendiri. Kecuali memang kamu men-challenge dirimu sendiri untuk belajar hal-hal baru dan menjadikan YouTube sebagai platform dokumentasi dari progres belajarmu. Ketiga, pilihlah kegiatan yang kamu sukai atau hobimu. Hal ini perlu dilakukan agar kamu nyaman dan senang ketika membuat video. Proses membuat video jadi hal yang menyenangkan karena kamu melakukan hobimu. Kamu tidak suka membaca buku, tapi kamu membuat channel tentang review buku. Maka kamu akan merasa malas, kesal ketika membuat video. Dan itu menjadikan channelmu makin lama, makin sedikit video yang kamu upload. Lama-lama channelmu akan mati juga. Yang keempat, pilihlah kegiatan yang biasa kamu lakukan. Membuat video dari mulai mengkonsep, kemudian recording, terus yang terakhir diedit, itu tidak mudah kawan. Jadi langkah paling mudah untuk menjadi YouTuber adalah rekam kegiatan-kegiatan yang biasa kamu lakukan. Kamu tak perlu meluangkan waktu yang banyak untuk memikirkan konsep. Ketika recording, kamu cukup meletakkan kamera itu di sudut yang bisa menangkap semua area. PR-mu tinggal mengedit video, terutama bagian suara, agar bagaimana videomu itu tetap nyaman untuk ditonton dan didengar. Tips yang kelima adalah kamu harus yakin dengan tema yang kamu pilih. Yakin tema itu sesuai dengan kamu, dan kamu mampu istiqomah dalam membuat video. Kenapa yakin itu penting? Karena kalau kita sendiri saja tidak yakin dengan apa yang kita lakukan, bagaimana orang lain akan yakin dan percaya dengan suatu hal yang kita buat. Itu saja tips dari saya. Mungkin ada yang punya saran-saran lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol like jika kamu suka, tombol unlike jika kamu tidak suka. Tapi yang paling penting, jangan lupa klik tombol subscribe. Karena dengan klik tombol subscribe, kamu telah membantu memberikan dukungan kepada saya untuk rajin upload dan membagikan hal-hal yang bermanfaat. Oke dulur, sampai jumpa di video selanjutnya.